BPJS Kesehatan Banjarmasin menolak bila klaim tunggakan yang belum terbayarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin hingga mencapai 60 miliar rupiah. Karena tunggakan yang belum terbayarkan hingga Desember 2018 hanya sebesar 24 miliar rupiah. Sementara untuk Desember 2018 masih berjalan, maka belum bisa diklaim lantaran belum ada verifikasi. BPJS Kesehatan Banjarmasin menolak bila klaim tunggakan yang belum terbayarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin hingga mencapai 60 miliar rupiah. Karena tunggakan yang belum terbayarkan hingga Desember 2018 hanya sebesar 24 miliar rupiah. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Muhammad Pahrija Takuni Prima TV tengah hari Senin 17 Desember 2018 di kantor BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Jalan Ahmad Yani, Pal 3 Banjarmasin Timur dengan tegas membantah bila tunggakan penjamin kesehatan itu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin hingga mencapai 60 miliar rupiah. Muhammad Pahrija mengakui bila ada keterlambatan dalam membayar klaim yang dilakukan pihak Rumah Sakit Ulin. Itu pun hanya untuk bulan Oktober 2018 yang jatuh tempo pada 5 Desember 2018 lalu sebesar 24 miliar rupiah. Namun untuk bulan November 2018 sebesar 19,6 miliar rupiah jatuh temponya pada Januari 2019. Sehingga masih belum ada kesepakatan lantaran masih dalam tahap verifikasi. Sementara untuk Desember 2018 masih berjalan, maka belum bisa diklaim lantaran belum ada verifikasi. Muhammad Pahrija meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ulin untuk mengajukan laporan piutang kepada BPJS Kesehatan secara resmi dan sesuai dengan aturan. Namun Muhammad Pahrija mengakui bila keterlambatan pembayaran ini kadang hanya terjadi di Kalimantan Selatan, namun hampir di seluruh Indonesia. Bahkan BPJS Kesehatan Banjarmasin yang membawahi beberapa rumah sakit di Kalimantan Selatan, ujar Muhammad Pahrija, terus menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari jalan tengah menyikapi tertunggaknya klaim pembayaran tersebut. Untuk menghindari defisit, maka pemerintah telah merumuskan langkah dalam PP nomor 28 tahun 2018 dengan 3 poin utama, yaitu menaikkan premi bulanan, menurunkan manfaat jaminan penyakit, dan memberikan suntik dana kepada BPJS Kesehatan. Hak dan kewajiban ini sudah diatur oleh regulator. Jadi termasuk kami dalam hal melakukan pembayaran, tadi yang Mas sampaikan, itu ada dituangkan. Jadi kalau disampaikan ngejelimetnya itu ya silahkan komplainnya saya memang buat regulator, dalam hal ini pemerintah. Itu ada perpresnya kok. Kewajiban BPJS Kesehatan setiap berapa jatuh temponya, berapa lama. Jadi kalau disampaikan ngejelimet, kita juga ingin tahu di mana ngejelimetnya. Kalau kami kan hanya sebagai badan penyelenggara nih, menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Begitu. Pak, ada kok. Ini kan sudah terjadi gitu ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Suci gitu ya Pak. Untuk mengatasi kedua instansi ini agar nantinya bisa berjalan dengan baik, gimana Pak? Terkoordinasi nggak? Loh, sekarang kan saya bilang maksud dan tujuannya itu saya juga nggak paham. Ini nggak sekali dua kali loh ya Mas, benar nggak? Yeah. Di awal tahun di akhir tahun 2017 ada. Yeah. Di tahun ini aja sudah 2 kali. Di tahun depan pertanyaannya apakah terjadi lagi? Saya bisa pastikan iya. Kalau memang BPJS masih defisit kan, saya bilang kenapa BPJS defisit, saya nggak bisa jawab karena ini masalahnya juga nasional, gitu kan. Artinya kalau apakah jangan dibilang kita nggak ada komunikasi, kita komunikasikan, tapi tinggal lagi memahami atau tidak. Terus kemudian apa sih maksud dan tujuannya menyampaikan itu? Jangan-jangan tadi saya sampaikan maksud dan tujuannya ingin terpublish, tujuannya supaya BPJS bayar. Kan begitu, segera dibayarkan, mengasumsikan kalau mau dibayar nggak ada uangnya, langsung apa yang mau saya bayarkan. Sementara itu dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, salah satu poinnya menyatakan jika BPJS Kesehatan terlambat membayar utang, maka diwajibkan untuk membayar denda kepada rumah sakit 1% per bulan.